Baik, silakan Kang Arbi. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Terima kasih kepada Ustadz Adni telah eh, hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin pada Jumat pagi hari ini meskipun secara daring ya, online. Sambil menunggu rekan-rekan yang belum datang, saya izin untuk membuka kajian pada Jumat pagi hari ini. Eh, Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu menjadi catatan amal kebaikan yang memudahkan kita semua menuju surganya Allah, dan semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi guru-guru kita, para pemimpin negeri kita, dan para pemimpin juga kita di perusahaan ini, keluarga kita, dan juga saudara-saudara Muslim kita yang lain yang ada di negara yang lainnya maupun yang ada di Indonesia ini yang sampai malam tadi ya. Mungkin rekan-rekan sekalian juga mendengar beritanya banyak apa ramai-ramai ya Ustaz. Ya semoga Allah menjaga kita semua di keadaan Indonesia yang saat ini. Mungkin pada pagi hari ini kita masuk kajian masih meneruskan tema sebelumnya, yaitu pertengahan dalam ibadah atau sikap moderat dalam ibadah, part yang ketiga. Untuk waktunya saya persilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Kang Arbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat Bapak dan Ibu rekan-rekan Nabitu yang telah hadir. Sebagaimana biasanya kita ada jadwal untuk melanjutkan kajian ringkasan Riyadhus Shalihin yang pada kesempatan terakhir ya, termasuk juga sampai hari ini kita sampai pada bab fil iktisad fil ibadah atau yang kalau kita terjemahkan menjadi sikap moderat dalam beribadah. Memang dalam bab ini Imam An-Nawawi banyak sekali menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana salah satu kriteria ketika kita meringkas Riyadhus Shalihin adalah kita mengambil hadis-hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Arbi ya bahwasanya kita perlu juga banyak-banyak doa untuk negeri kita ini dan juga saudara-saudara kita di luar sana, di Gaza dan di berbagai tempat lainnya. Kalau di negeri ini kelihatannya memang ya sejak beberapa waktu yang lalu ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja ya, yang mana itu tentu berimbas ke berbagai hal tentunya. Mungkin Bapak dan Ibu teman-teman juga merasakan, yang menjalankan bisnis juga merasakan. Jadi ya semoga kita minta kepada Allah semoga negeri ini baik-baik saja. Kita dan juga kaum muslimin juga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik, kita masuk pada pembahasan hadis. Dan seperti biasa, saya akan share terlebih dahulu untuk kita sama-sama membaca hadisnya. Ya. Kita sampai pada hadis yang ke 144 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha talatan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah atau binasalah orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengatakannya 3 kali. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Terkait faedah dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Ithal Hilali dalam Bahjatun Nadirin, kata beliau, yang pertama adalah al-halak
akibatul mughalina fi aqwalihim wa af'alihim. Bahwasanya kecelakaan atau kebinasaan itu merupakan suatu akibat atau suatu konsekuensi dari orang-orang yang berlebih-lebihan, baik dalam ucapan maupun dalam hal perbuatannya. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau bahwasanya yang dimaksud dengan al-mutanatti'un itu adalah orang-orang yang mempersulit dirinya sendiri, baik dalam perkara-perkara agama maupun juga dalam perkara-perkara dunia. Nah, beliau kemudian membawakan beberapa contoh ya, misalnya adalah seperti kisah penyembelihan sapi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di mana Bani Israel itu diminta untuk menyembelih sapi, begitu ya. Dan sebenarnya kalau mereka langsung melaksanakan perintah tersebut itu akan mencukupi. Tapi mereka kemudian mempersulit dirinya sendiri, bertanya-tanya sehingga kemudian karena mereka mempersulit dirinya dengan pertanyaan, maka Allah pun juga mempersulit mereka, begitu ya. Dan hampir-hampir mereka tidak bisa menyelesaikan perintah tersebut. Artinya, kalau memang perintahnya itu sudah cukup jelas, ya, maka kita tidak perlu mempersulit diri dengan apa ya, mempertanyakan embel-embel dari perintah tersebut. Kan perintahnya adalah menyembelih sapi, begitu ya. Jadi kalau sapinya sudah disembelih ya sudah, berarti kan sudah terlaksana perintah. Mereka menanyakan sapinya kriterianya seperti apa, kemudian sampai dirinci detail sampai akhirnya mereka menjadi sulit sendiri. Kemudian juga beliau juga mencontohkan termasuk dalam mutanatiun atau orang yang mempersulit diri itu adalah misalnya ada orang sakit yang mana sakitnya itu sebenarnya cukup parah ya, sehingga dia sebenarnya tidak harus untuk berpuasa Ramadan misalnya. Karena Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi orang-orang sakit itu untuk tidak berpuasa, untuk berbuka dan menggantinya ketika dia sudah sehat. Nah, ketika orang itu kemudian memaksakan dirinya, padahal dia dalam kondisi sakit dan juga misalnya sudah ke dokter, kemudian dokter juga menyarankan untuk dia tidak berpuasa, begitu ya, karena akan memperparah sakitnya, dan dia tetap bersikeras untuk berpuasa, maka ini termasuk ke dalam orang-orang yang mutanatti'in, orang-orang yang menyulitkan dirinya sendiri. Dan begitu juga orang-orang yang eh, berlebih-lebihan dalam hal apa namanya sholat, puasa maupun ibadah-ibadah lainnya yang mana itu di luar dari kemampuan dirinya. Contohnya misalnya dalam hal sedekah misalnya ya, itu kan anjuran dalam agama kita itu tidak boleh pelit, tapi juga tidak bablas begitu kan ya. Nah, ada orang yang misalnya dan biasanya kalau orang-orang yang bablas ini bisa jadi juga kemungkinan ada satu motif-motif tertentu yang juga memang tidak benar. Nah, ketika seorang itu kemudian bablas ya apa namanya dalam bersedekah tanpa perhitungan, nah ini juga bisa jadi termasuk ke dalam mutanatiun ini. Berbeda case-nya kalau memang sesuatu itu dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat eh, sahabat Abu Bakar itu pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Umar bersedekah dengan separuh hartanya, Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, radhiyallahu anhuma. Nah, tapi itu memang satu kondisi yang memang menuntut hal tersebut, ya. Dan para ulama ketika menjelaskan riwayat tersebut, kata mereka ini untuk orang-orang yang memang imannya sudah tinggi seperti Abu Bakar, ya. Tidak dianjurkan untuk imannya yang masih masuk dalam kalangan kaum mendang-mending gitu ya, yang imannya masih rendah. Nah, ketika dia berbuat seperti Abu Bakar, khawatirnya justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia jadi menyesal misalnya begitu ya. Kemudian jadi terjadi efek-efek yang pokoknya tidak baik gitu kan. Kalau Abu Bakar kan memang tingkatan imannya sudah tinggi dan lagi-lagi itu tidak beliau tidak selalu melakukan hal tersebut. Beliau melakukan hal tersebut ya karena memang kondisinya saat itu memang genting dan memang membutuhkan gitu ya. Kemudian kata beliau poin kedua adalah zamu zamu takallufi wa tasyaddudi fil kalam. Celaan terhadap sikap berlebih-lebihan atau terlalu keras, terlalu kaku dalam bicara ya. Nah, terkait hal ini kalau kita misalnya menggabungkan dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, misalnya orang-orang yang
mempertanyakan atau memperumit diri dalam pembahasan akidah begitu ya. eh, Mempertanyakan tentang masalah pembahasan halal gaib yang mana itu tidak dibahas oleh para sahabat dan juga tidak dibahas oleh para salaf. Jadi para salaf itu kan ada hal gaib ya sudah diimani saja, tidak perlu dibahas secara detail tentang apanya, apalagi memang tidak ada teks yang menjelaskan hal tersebut. Jadi kalau ada teksnya diimani, kalau tidak ada ya sudah tidak perlu dibahas karena memang akal juga tidak sanggup untuk mencerna hal tersebut. Nah, ini termasuk fudulul kalam ya, ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan dan juga tidak berfaedah yang bisa jadi malah menimbulkan apa ya, was-was dan juga kerancuan. Dan memang perlu dibedakan antara kecuali kalau memang dia ini ya apa namanya udah kadung misalnya terkena syubhat gitu ya. Karena kalau dibahas lebih detail itu dalam pembahasan hal gaib itu memang ya tadi akal itu punya keterbatasan dan eh, seperti misalnya ada orang yang bikin satu paradoks begitu ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, pertanyaan yang sebenarnya tidak ada guna gitu ya. Eh, Apa namanya? Mampukah Tuhan itu menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Ini kan sebenarnya pertanyaan yang satu nggak ada guna, tidak berguna buat keimanan, dan juga ini memang pertanyaannya salah gitu ya. Karena eh, pertanyaannya itu terdapat negasi terhadap dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya adalah intinya adalah apakah Tuhan itu mampu untuk tidak mampu kan begitu. Jadi mampu untuk tidak mampu ini kan satu hal yang bertabrakan secara dirinya sendiri itu bertabrakan, suatu hal yang mustahil. Eh, Mampukah seorang itu misalnya menjadi ada untuk tidak ada, menjadi ada dan tidak ada dalam satu waktu? Kan nggak mungkin namanya ada itu berlawanan dengan tidak ada. Ketika ada dan tidak ada itu digabungkan itu satu hal yang mustahil. Jadi ini satu hal yang contoh-contoh pembahasan-pembahasan yang sebenarnya tidak bermanfaat. Dan kalau seperti ini jawabannya cukup jelas ya. Apakah eh, Tuhan itu mampu untuk membuat satu batu yang dia sendiri mengangkatnya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena memang eh, ketika Allah Ta'ala mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Itu maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu adalah mampu terhadap segala sesuatu yang memang bukan mustahil. Ya, menjadi mampu untuk tidak mampu itu adalah suatu pernyataan yang mustahil secara dirinya sendiri. Ya, seperti kemustahilan, adakah dua yang lebih besar dibandingkan satu? Secara bilangan misalnya, itu suatu pernyataan yang mustahil. Jangankan yang mustahil ya, contoh pernyataan yang salah adalah ketika misalnya saya tanya ke Kang Arbi misalnya, Kang Arbi, kapan melahirkan? Kan itu pertanyaan yang aneh kan? Kenapa? Karena Kang Arbi adalah laki-laki gitu. Kok ditanya kapan melahirkan? Itu pertanyaan itu sendiri sudah salah begitu. Kurang lebih begitu. Padahal Kang Arbi melahirkan itu bukan suatu hal yang terlalu mustahil juga. Artinya kan itu masih kalau dalam pembahasan akidah itu masih dalam ranah kemungkinan ya. Bisa jadi intinya Allah ciptakan ada rahimnya, tiba-tiba ada gitu kan. Itu bukan satu hal yang mustahil. Itu tidak lebih mustahil dibandingkan tadi ya. Apa namanya? Seorang itu menjadi ada dan tiada pada satu waktu atau mampu untuk menjadi tidak mampu. Ini dua hal yang memang kontradiktif. Dan ini juga sempat disinyalir juga oleh sabda Nabi SAW ya, bahwasanya setan itu akan selalu memberi was-was sampai seorang itu bertanya, kalau segala sesuatu itu ada penciptanya, maka siapa yang menciptakan Allah? Ya, itu sudah disebutkan oleh Nabi. Dan ini adalah sebuah syubhat ya. Karena memang yang namanya Allah itu adalah yang puncaknya yang menciptakan. Kita kan manusia menciptakan dalam arti kita bisa bikin kayak apa namanya? Kayak rumah, kayak komputer dan lain sebagainya. Tapi ahsanul khaliqin ya. Pencipta yang paling ultimate itu adalah Allah Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah, bahan-bahan ini semua juga yang kita gunakan juga diciptakan oleh Ta'ala. Nah, ketika orang meyakini bahwasanya sesuatu yang ada itu ada penciptanya, maka siapa yang menciptakan pencipta? Ini kan pertanyaan yang apa namanya
membatalkan dirinya sendiri. Karena yang disebut dengan Maha Pencipta itu adalah dia sudah paling ultimate, sudah tidak lagi diciptakan, kan begitu. Makanya kata Nabi ketika datang pertanyaan seperti ini maka berlindunglah dari setan karena ini sebenarnya was-was dari setan begitu ya. Eh nah saya takutnya ini jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi logika bahwa segala sesuatu itu ada penciptanya. Segala sesuatu yang ada itu pasti ada penciptanya. Kenapa? Eh, karena ketiadaan tidak mungkin menciptakan suatu keberadaan. Makanya dalam sebuah debat ya di YouTube, saya lupa tuh siapa tokoh ateis yang internasional, Dawkins atau siapa gitu ya. Itu ketika berdebat dengan kalangan orang-orang yang percaya dengan Tuhan ditanya, mungkinkah ketiadaan itu menciptakan keberadaan? Dia bilang mungkin, makanya diketawain kan begitu ya. Karena secara akal itu eh, tidak memungkinkan hal tersebut. Suatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Karena ketiadaan tidak mungkin menciptakan suatu keberadaan. Cuma kalau ini diteruskan, pasti akan ada apa namanya infinity regression. Kalau A diciptakan oleh B, B itu kemudian diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, ini akan menjadi rangkaian tidak berujung. Karena itu pasti ada ujungnya. Ujungnya adalah ya tadi eh, the ultimate creator ya, pencipta yang memang menciptakan segala sesuatunya. Dan yang namanya the ultimate creator ini sudah paling mentoknya. Dia tidak lagi diciptakan. Dia sudah ada sejak zaman azali dan tidak didahului oleh ketiadaan dan itulah Maha Pencipta gitu ya. Jadi eh, nalarnya demikian. Baik intinya adalah tadi ya. Jadi bertanya tentang hal gaib yang tidak dibahas itu bisa menimbulkan syubhat dalam hati, tidak membuahkan amal ya. Jadi justru malah orang itu jadi eh, bisa jadi terkena syubhat bahkan bisa jadi berbalik ya. Waliyadzubillah bisa jadi sampai membatalkan keislamannya. Kemudian kata beliau, asyiddatu la ta'ti bi khair ya. Kekerasan itu tidak mendatangkan kebaikan ya. Eh apa namanya? Orang yang jadi sebenarnya kan kalau kalau kita itu dianjurkan Nabi SAW itu kan bersabda bahwasanya basyiru yasiru wala tu'asiru. Permudah jangan persulit begitu ya. Ini adalah sebuah kaidah besar dalam agama. Kalaupun kita itu mengambil pendapat yang lebih hati-hati, ya tidak masalah kalau mau kita terapkan pada diri sendiri ya. Adapun kepada orang lain ya kita prinsipnya mungkin pernah saya sampaikan di sini adalah kalaupun kita hard on ourselves, maka kita easy on others ya. Jadi ulama itu juga banyak beda pendapat. Kalau ada orang lain memegang pendapat yang beda dengan kita, selama memang pendapatnya itu masih dalam koridor pendapat ulama yang muktabar, pendapatnya ahli sunnah ya sudah kita biarkan. Kalaupun kita mau mengambil pendapat hati-hati ya untuk kita pakai sendiri ya nggak ada masalah juga. Nah permasalahannya adalah kadang-kadang sebagian orang itu eh, dia itu untuk dirinya sendiri dia lembek, tapi untuk orang lain dia keras, dia kasar begitu ya. Padahal ranahnya masih dalam suatu pendapat yang dibolehkan. Eh Syekh Ibnu Utsaimin juga memberikan contoh misalnya orang yang terlalu apa ya bersikap kehati-hatian yang melampaui batas ya. Ini bisa dikategorikan juga sebagai sikap keras. Contohnya adalah terlalu berhati-hati dalam masalah mandi junub misalnya, sampai jatuh kepada was-was begitu ya. Ini mandi saya udah merata belum nih semua air, akhirnya diulang berkali-kali sampai habis waktu berjam-jam misalnya ya. Begitu pula misalnya ketika seorang wudhu, dia was-was ya, karena wudhu itu kan cukup 3 kali. Kalau orang yang was-was itu sampai bisa mengulangi lebih dari 3 kali. Ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan juga buat diri yang bersangkutan. Kemudian kata beliau, al-Islamu dinu dinu tawassut wal itidal fil aqwali wal af'al. Jadi Islam itu pada dasarnya merupakan agama yang pertengahan, agama yang moderat, baik dalam hal
perkataan maupun perbuatan ya. Jadi dia tidak tidak terlalu ke kiri tapi juga tidak tidak terlalu ke kanan. Dia berada di tengah-tengah. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Eh baik. Hadis ke 145 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun wa la yushadad dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati rawahul Bukhari. Sesungguhnya dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang itu memaksakan diri dalam agama atau bersikap keras dalam agama kecuali dia akan dikalahkan. Maka bersikaplah lurus, bersikaplah mendekatlah kepada kebenaran dan berilah kabar gembira. Serta mintalah pertolongan dengan ibadah pada waktu pagi hari, sore hari, dan sedikit di waktu malam hari. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Eh, baik, terkait dengan faedah ini, faedah dari hadis ini disebutkan oleh penulis Bajatul Nadirin. Yang pertama adalah Al-Islamu dinul yusri waraf'il haraj. Hada min khasais al-ummah al-islamiyah al-marhumah. Ya, jadi Islam ini adalah agama yang prinsipnya mudah, ya. Dan juga prinsip dalam Islam itu adalah menghilangkan kesulitan. Dan ini merupakan satu karakter istimewa dari umat Islam, ya. Karakter istimewa dari umat Islam yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Faqad wada'allahu anhum kullal aghlali wal asari allati kanat alal umamil madiyah. Allah telah menghilangkan eh, belenggu-belenggu dan juga kesulitan-kesulitan atau beban-beban berat yang ada pada umat-umat terdahulu. Faba'atha Muhammadan bi khairil adyani al-hanafiyatus samha. Eh, maka Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik agama, yaitu Hanifiyah yang lurus dan juga penuh dengan kelapangan. Ya. Jadi, apa namanya? Di sini beliau menyatakan bahwasanya eh, syariat-syariat yang sulit di zaman dulu itu sudah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, kalau tidak salah syariatnya Nabi Musa ya, bahwa seperti misalnya eh, pakaian yang terkena darah haid itu harus disobek bagian yang terkena, dibuang gitu ya. Nah ini termasuk kesulitan yang ada di umat-umat terdahulu. Jadi eh, sejumlah syariat yang sulit pada syariat-syariat terdahulu itu dihapuskan dengan datangnya syariat dari Nabi Muhammad SAW. Dan prinsip bahwa agama ini mudah ini yang ditegaskan oleh cukup banyak firman Allah Ta'ala, di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj, ya. Allah itu tidak menginginkan untuk menjadikan kesulitan bagi kalian. Dan dalam surat yang lainnya, surat Al-Hajj misalnya Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan atas kalian itu kesulitan dalam agama, ya. Jadi agama ini pada prinsipnya dibangun di atas hal-hal yang mudah, ya. Salat itu hanya 5 hari sekali misalnya. Tadinya perintahnya 50, kemudian dipermudah menjadi hanya 5 kali sehari. Kemudian juga dengan toharo yang juga mudah, begitu ya. Kemudian misalnya terkait dengan zakat ya. Zakat itu juga mudah. Pertama, zakat itu tidak terkena pada semua harta. Dia terkena pada harta yang memang seharusnya berputar tapi kemudian ditahan. Dan juga kadarnya juga ringan, tidak berat ya. Kadarnya hanya 1/40 atau 2,5%. Ya. Jadi 97,5%-nya masih bisa dipakai. Yang diberikan itu hanya sedikit sekali. Kemudian juga misalnya kewajiban puasa. Ya, ini juga mudah karena yang wajib itu dalam setahun itu hanya sebulan.
ya. Itu pun bagi orang-orang yang sakit ataupun sedang dalam bepergian boleh berbuka. Begitu pula misalnya dalam syariat haji. Haji juga itu bagi yang mampu saja. Kalau yang memang tidak mampu, maka tidak diwajibkan haji. Intinya adalah semua syariat Islam ini pada intinya dibangun di atas kemudahan dan juga bukan kesulitan begitu ya. Ada dispensasi-dispensasi dalam pelaksanaan syariat tersebut. Sholat misalnya sudah 5 kali sehari pun kalau misalnya orangnya sakit tidak bisa berdiri maka bisa dengan duduk, bahkan bisa dengan berbaring gitu ya. Jadi memang banyak sekali kemudahan dalam syariat. Intinya adalah tentunya namanya pelaksanaan syariat itu ada apa namanya? Ada kadar kesulitan ya. Jadi ini bentuk bentuk pertengahannya itu di situ. Jadi bukan berarti lantas, oh Islam kan mudah. Kalau begitu kan lebih mudah orang nggak sholat sama sekali ya nggak begitu juga begitu ya. Jadi memang di dalam pelaksanaan syariat itu ada kadar kesulitannya. Cuma kadar kesulitannya itu sesuatu yang memang dapat ditolerir, yang dapat dilaksanakan. Dan tujuan dari pelaksanaan syariat itu bukan seseorang itu untuk mempersulit dirinya. Contohnya misalnya ya dalam hadis itu kan menyebutkan, ini mungkin pernah saya singgung juga ya. Hadis menyebutkan bahwasanya eh, ketika orang itu berangkat dari rumahnya menuju masjid dan dia dalam keadaan berwudu, maka setiap langkahnya itu menghapuskan dosa dan meninggikan dia meninggikan derajatnya. Nah, kalau misalnya ada masjid yang dekat, ada masjid yang jauh, berarti kan kalau sekedar memaknanya seperti tadi, ketika dia melangkah ke masjid yang jauh, pahalanya lebih banyak dan dosanya lebih banyak digugurkan. Apakah dengan demikian dia mencari yang lebih sulit, yaitu berjalan ke masjid yang jauh? Kata para ulama tidak, ya. Dia tetap sholat di masjid yang dekat. Jadi kesulitan itu bukan suatu yang dicari, tetapi kalau memang dalam pelaksanaannya itu ada kesulitan, maka dihadapi, ya. Jadi sekali lagi, adanya kesulitan dalam pelaksanaan syariat itu bukan suatu yang memang sengaja dicari-cari. Tetapi kalau memang itu terjadi, maka dihadapi. Contohnya misalnya syariat jihad. Jihad itu adalah syariat yang kesulit, yang sulit ya. Artinya orang itu mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya. Tetapi ya tadi, ketika memang itu perlu dilaksanakan, ya itu dihadapi ya. Dan kalau memang tidak ada tuntutannya, tidak ada memang bukan waktunya untuk berjihad, ya juga jangan diada-adakan kan begitu ya. Jadi musuh tidak dicari, kesulitan tidak dicari, tapi kalau memang sudah ada nyata di depan mata, maka tidak dihindari. Dan ketika kita tidak menghindari tersebut ya, tingkat kesulitannya memang lebih tinggi, maka pahalanya juga lebih besar. Tapi lagi-lagi orang tidak mencari pahala yang lebih besar dengan mencari-cari kesulitan. Intinya di situ ya. Baik, kemudian kata beliau, kullu munqatiin yanqatiu ini kayaknya typo ya. Kullu mutanabti ini sepertinya. Setiap orang yang berlebih-lebihan di dalam agama yanqati, maka dia akan terputus. Orang yang melampaui batas berlebihan dalam agama, maka dia akan terputus. Li'annal ifroto yuaddi ilal malal. Karena sikap berlebih-lebihan, sikap ekstrim itu akan menimbulkan kebosanan, akan menimbulkan orang itu menjadi patah semangat. Wal mubalaghah fit tatawwi yaqibuha al futuru au ila tarkil afdol. Orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah itu akan menyebabkan dia futur, menyebabkan dia menjadi patah tadi, menjadi lemah semangat tadi. Au ila tarkil afdol atau menyebabkan dia menjadi kehilangan yang lebih utama bagi dia. Au ikhrajil faraid an auqatiha atau bisa jadi menyebabkan dia melaksanakan kewajiban itu di luar dari waktunya. Kaman bata yusalli laila kullahu thumma ghalabahu naumu fi akhiril lail. Seperti halnya orang yang sholat semalam suntuk, kemudian akhirnya dia, ya karena dia sholat semalam suntuk, akhirnya dia ngantuk, gak tertahankan, dia akhirnya tertidur. Tertidur ketika akhir malam. Fakharaja
waktu sholat subuh sampai akhirnya kemudian dia keluar dari waktu sholat subuh ya. Dia tidak sholat subuh pada waktunya. Au lam yudrik al jama'ata fil masjid atau dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Padahal ya sholat subuh berjamaah di masjid itu lebih afdol dibandingkan dia melaksanakan sholat malam. Jadi ini yang Syekh memberikan contoh ya bagaimana seorang yang berlebih-lebihan dalam perkara ibadah sunnah itu bisa jadi menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdol atau bahkan dia meninggalkan kewajiban ya. Begitu pula misalnya orang yang berlebihan misalnya ada orang yang sholat malam berlebih-lebihan akhirnya yang wajib bagi dia itu kan mencari nafkah dengan baik. Akhirnya eh, proses dia mencari nafkah itu akhirnya tidak berjalan dengan baik karena tadi dia berlebihan dalam hal yang sifatnya sunnah sehingga yang lalai menjadi terabaikan ya. Sehingga yang wajib menjadi terabaikan. Eh, Terkait dengan frasa hadis tadi ya, walan yusyaddad dinu ahadun illa ghalabahu ya. Tidaklah ada yang memberat-beratkan diri dalam agama melainkan dia akan dikalahkan oleh agama. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa maksudnya adalah orang yang memaksakan dirinya untuk bersikap keras dalam agama, akhirnya dia akan kalah, dia akan putus asa, dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Dan ini selaras dengan hadis sebelumnya, halakal mutanatiun, celaka orang-orang yang berlebihan. Kemudian kata beliau poin ketiga, wal haditsu yushiru ila istihbabil akhdi bi rukhsati syar'iyyati fi waqtiha. Hadis ini menganjurkan untuk mengambil rukhsah atau keringanan keringanan syariat pada waktunya. Fa innal akhda bil azimati fi mawdi'i rukhsati tanattu. Karena mengambil azimah itu artinya adalah ketentuan asal. Pada saat dibolehkan rukhsah itu merupakan sikap berlebih-lebihan kata beliau. Kaman taroka at-tayammuma indal ajzi an isti'malil mali falahikahu ad-darar. Falahikahu dararun ya. Seperti halnya orang yang tidak mau bertayamum padahal dia dalam kondisi sakit tidak bisa menggunakan air sehingga membahayakan dirinya. Ya, jadi ini ada hadisnya, ada contohnya. eh, ada sebagian sahabat itu sakit dan dia dalam kondisi junub. Kemudian dia bertanya kepada sebagian sahabat yang mana yang ditanya ini juga kurang ilmu begitu ya. Dan yang ditanya ini tadi ngambil yang apa namanya prinsip yang keras-kerasnya artinya enggak kamu nggak boleh tayamum kamu tetap harus mandi akhirnya dia mandi dan akhirnya dia meninggal kemudian begitu kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW Nabi pun mengingkarinya kata Nabi mereka telah membunuhnya karena dia telah berfatwa tanpa ilmu kata beliau sungguhnya obat dari tidak tahu itu adalah bertanya. Nah, di sini ada kekeliruan orang ini bertanya bukan pada ahlinya. Jadi bertanya itu pun ada butuh ilmu juga. Kita harus tahu siapa yang layak dimintai, siapa yang bukan begitu ya. Kalau bertanya pada sembarangan orang ini tentunya bermasalah ya. Karena bisa jadi yang kita tanya itu bukan ahli ilmu. Makanya di dalam pembahasan tentang masalah taklid, eh, syarat seorang mukallid, orang yang bertanya kepada seorang mufti untuk diambil perkataannya itu adalah an yasik bi ilmihi. Dia tahu bahwasanya mufti ini memang ilmunya terpercaya, memang sudah diakui oleh masyarakat. Dia tidak bertanya kepada sembarang orang gitu ya, nggak bertanya kepada ketemu orang langsung nanya apa hukumnya ini ya itu namanya apa namanya salah dalam bertanya. Di sini di sini ya beliau lebih cenderung untuk mengambil rukhsah. Jadi ketika ada satu kondisi yang mana kita bisa melakukan azimah, jadi rukhsah itu padanannya azimah. Rukhsah itu adalah keringanan, azimah itu adalah hukum asalnya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya sholat zuhur dan asar itu pada asalnya adalah 4 rakaat. Itu adalah azimah. Ketika seorang melakukan safar, dia bisa mengambil rukhsah, yaitu sholatnya boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Dan dalam hal ini memang boleh dibilang para ulama sebenarnya beda pendapat. Ya. Apakah ketika seorang itu safar, ya, saya misalnya hari Rabu kemarin ke Bandung misalnya ya, Bandung itu kan udah safar.
Udah lebih dari 120 kilo juga kan begitu. Eh, Apakah lebih baik, lebih afdol? Semua ulama sepakat saya boleh mengkosor, ya. Mengkosor itu boleh. Mengambil rukhsah itu sepakat dibolehkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah mana lebih afdol, apakah saya tetap sholat zuhur dan asar 4 rakaat, ataukah saya sholat zuhur dan asar itu 2 rakaat? Itu pada kenyataannya para ulama beda pendapat. Dalam madhab Syafi'i, seingat saya ya, itu adalah lebih utama untuk mengambil azimah, mengambil hukum asalnya. Selama memang masih mampu, masih kuat, nggak ada masalah, ya kita ambil hukum asalnya. Itu kata mereka, dan itu lebih afdol. Tetapi menurut madhab lain, seingat saya madhab Hambali, enggak. Yang lebih afdol itu adalah mengambil rukhsah. Eh, di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis bahwasanya Allah itu suka apabila rukhsahnya itu diambil. Jadi kalau memang rukhsah ya sudah ambil saja begitu kan ya. Adapun yang mengatakan azimah lebih utama ya karena itu memang hukum asalnya dan bahwa rukhsah itu kan sifatnya keringanan. Keringanan itu ya kalau memang dibutuhkan. Kalau dia memang masih mampu ya dia melaksanakan sesuai dengan hukum asalnya. Ini dua cara berpikir yang ya namanya juga ijtihad begitu ya, ijtihad para ulama ya. Tapi kalau saya pribadi ya cenderung untuk mengambil pendapat yang mengatakan rukhsah untuk lebih utama diambil begitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwasanya memang itu ada beda pendapat. Jadi ya jangan kaget juga kalau ada sebagian kawan kita, saudara kita yang mungkin mengkaji pendapat yang lain, ketika dia sedang safar misalnya, kita apa namanya, misalnya dia sholat setelah kita gitu ya, kita udah sholat kita kosor, kok ada orang yang dia dalam kondisi musafir, tapi dia sholatnya diitmam, dia sholatnya sempurna lengkap ya. Memang dia mengikuti satu pendapat dalam hal tersebut berarti. Oke, jadi masalah itu menganggap ini berlebih-lebihan ya intinya fi nadhar lah. Harus diteliti kembali karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian ya, pendapat fikih yang muktabar yang mengatakan demikian. Kemudian kata beliau, faedah selanjutnya adalah yang bagi lil abidi an yakhtara awqatin nasyati fil ibadati wali yusolli nasyatahu ya. Seorang hamba hendaknya memilih waktu-waktu dirinya bersemangat untuk beribadah ya. Jadi dia memilih waktu-waktu di mana dia bersemangat untuk beribadah dan agar dia itu melakukan sholat dalam kondisi bersemangat ya. Jadi di dalam hadis tadi kan seorang itu sholat di pagi hari, sore hari dan juga sedikit di malam hari. Di situ disebutkan tidak seluruh malam ya. Karena memang kalau seluruh malam ya kondisi fisik kita tidak mampu dan bisa jadi kita tidak semangat dalam beribadah. Padahal beribadah itu intinya adalah bagaimana menghadirkan kolbu, bagaimana menghadirkan semangat kita ya. Makanya di antara ciri orang-orang munafik adalah ma'idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu ketika mereka bangkit untuk sholat, mereka bangkit dengan kemalas-malasan, tidak semangat ya. Makanya kita dalam beribadah itu menyelisih ibadahnya orang-orang munafik, ya tadi ibadah itu dilakukan dengan semangat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan hanya dalam sholat saja, tapi semua ibadah itu penting untuk dilakukan dengan semangat. Kemudian kata beliau yang poin terakhir ya, al-qasdu fil ibadati yusilu ila mardati rabbi wa dawamil qiyami bi ubudiyatihi ya. Sikap pertengahan dalam beribadah itu akan mengantarkan kepada keridhaan Allah dan menjaga konsistensi peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ini juga faktual ya orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah itu apa biasanya dia patah di tengah jalan ya. Dia tidak continue. Sedangkan ibadah itu yang penting adalah kontinuitasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul a'mali atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan secara kontinu, secara konsisten meskipun sedikit ya. Jadi sedikit tapi konsisten lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak konsisten. Seorang yang konsisten misalnya ngaji ya sehari setengah juz misalnya ya atau 1 juz itu lebih baik dibandingkan orang yang sehari ngaji 10 juz tapi kemudian besoknya nggak ngaji, besoknya lagi nggak ngaji. Kemudian 10 hari kemudian baru dia ngaji gitu ya. Kemudian begitu lagi sekali ngaji digenjot banyak, kemudian dia nggak ngaji-ngaji lagi. Nah
Ini justru yang kurang baik ya. Yang baik itu adalah tetap konsisten, tetap continue meskipun meskipun sedikit. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Eh Hadis ke 147. Wan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli," kalau seorang itu mengantuk ketika dia sedang sholat, fal yarkut, ya, maka hendaklah dia tidur hatta yadhabu anhun naum. Maka hendaklah dia tidur sehingga kantuk itu hilang darinya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Karena ketika seorang di antara kalian itu sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi eh, dia itu tidak tahu, ya. Bisa jadi dia itu inginnya beristighfar, inginnya memohon ampun, malah dia mencela dirinya sendiri, ya. Malah dia mendoakan hal buruk kepada dirinya sendiri karena salah ucap. Karena ngantuk tadi, biasanya orang kalau ngantuknya parah itu kan tidak ngerti apa yang diucapkan. Tadi sudah sampai di mana gitu, ya. Apa yang keluar dari omongnya juga tidak diketahui dengan baik, ya. Jadi ini perintah untuk kalau dalam kondisi tersebut ya eh, mending tidur aja begitu ya. Tidur aja dulu sampai kantuknya hilang. Nah, di sini faedah terkait hadis ini kata penulis Bahjatun Nadirin, kata beliau, karohatu ijhadi nafsi bil ibadati. Makruh atau dibenci memaksakan diri hingga letih dalam beribadah, ya. eh, karena tadi ya, ketika seorang itu memaksakan dirinya dia letih, justru bisa jadi ngomongannya itu malah ngelantur ya. Harusnya dia mengucapkan hal yang baik, tapi malah dia mengucapkan hal yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah al-iktisadu wa tarkul ghuluwi fil ibadati. Sikap pertengahan atau sikap moderat dan meninggalkan sikap berlebihan dalam beribadah, ya. Jadi karena memang tubuh itu, sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi, bahwasanya tubuh itu butuh istirahat, ya. Setiap setiap ada banyak hak yang perlu dipenuhi. Hak Allah perlu dipenuhi, hak istri juga perlu dipenuhi, hak anak-anak juga perlu dipenuhi, hak diri sendiri juga perlu dipenuhi. Nah, ketika seorang itu berlebihan dalam satu hal, itu biasanya yang lain-lain itu tidak terpenuhi, ya. Ketika seorang berlebihan dalam ibadah misalnya, bisa jadi hak istri tidak dipenuhi, hak anak-anak tidak dipenuhi, bahkan hak diri sendiri juga tidak dipenuhi, gitu ya. Kemudian eh, al-akhdhu bil ihtiyati lianau allala bi amrin muhtamal, yaitu mengambil sikap yang berhati-hati, ya. Karena Nabi SAW dalam hadis ini memberikan alasan dengan sesuatu yang mungkin terjadi, ya. Jadi eh, apa namanya, dan ini juga selaras dengan kaidah yang beliau kemudian sebutkan di poin selanjutnya, al haditsu dalilun ala qaidati sadud dzara'i fa inna dar al fa inna dar al mafasidi aula min jalbil masalih. Hadis ini juga menjadi dalil terhadap satu kaidah fikih, bahwasanya kaidah fikih yang berkait dengan menutup pintu-pintu kerusakan, ya, dan bahwasanya mencegah mudarat itu lebih didahulukan dibandingkan mencari maslahat, ya. Ini kaidah penting, mencegah mudarat itu lebih didahulukan dibandingkan mencari kemaslahatan. Ketika seorang tadi dalam hadis ya, dia sholat kemudian mendoakan hal-hal yang buruk, tidak tahu apa yang diucapkan, ini mudarat, ya. Maka ini lebih dihindarkan dibandingkan mencari maslahat. Masalahnya adalah apa? Dia mendapatkan pahala dari keletihan sholatnya. Nah, tapi ketika di sini terjadi ada mudarat dan juga ada manfaat, maka kaidahnya adalah menolak mudarat itu lebih dikedepankan dibandingkan mencari kemaslahatan. Ini secara umum demikian, ya. Perinciannya ada dalam pembahasan kaidah fikih, ya. Jadi sebenarnya perlu dilihat juga tingkat mudaratnya itu seperti apa, tingkat maslahatnya itu seperti apa. Kalau mudarat dengan maslahat itu tingkatannya sama, maka tadi mudarat lebih didulukan, ya. Kita mencegah mudarat lebih didulukan dibandingkan
mencari kemaslahatan. Tapi kalau misalnya tingkat maslahatnya berbeda, maslahatnya jauh lebih tinggi, mudaratnya lebih kecil ya, maka apa namanya, kita menempuh jalur kemaslahatan. Dan ini konsepsinya begitu ya. Tapi kalau secara case by case tentunya kita perlu melihat bagaimana perkataan ulama dalam case dimaksud. Kemudian kata beliau adalah wujubul khusyu'i fi shalah wa hudurul qalbi fil ibadati wal ibtiadu amma yudhibu dzalik. Wajibnya khusyuk dalam sholat dan juga wajibnya menghadirkan hati dalam ibadah serta menjauhi hal-hal yang menghilangkan hal tersebut. Ya. Saya kira poin ini juga cukup jelas ya. Karena ngantuk itu dalam sholat jelas menghilangkan kehusyukan. Ya. Karena itu Nabi memerintahkan untuk tidur agar seorang sholat itu dengan hati yang dengan khusyuk dan dengan hati yang hadir ya. Kemudian kata beliau di antara faedahnya adalah istihbabud du'ai fi shalah min ghairi taqyidin bi syai'in muayyan. Disunahkan berdoa dalam sholat tanpa terikat lafaz tertentu. Ya, ini mungkin penting untuk dielaborasi. Ini menjadi pendapat dari beliau ya. Tapi pada kenyataannya adalah para ulama itu beda pendapat tentang masalah eh, apa namanya? Kan kalau di sini beliau mengatakan bahwasanya bolehnya berdoa tanpa terikat dengan lafal tertentu ya. Ini fihi nadhar ya. Artinya ya sebagian pendapat ada yang begini, tapi pendapat yang lainnya itu merinci ya. Jadi kalau seorang itu dalam sholat dia menghadirkan doa dan doanya itu doa-doa yang dalam bahasa Arab, doa-doa yang masyru', maka sepakat ulama boleh. Tetapi ketika misalnya seorang itu eh, berdoa dalam sholatnya itu dengan doa-doa misalnya dalam bahasa Indonesia, maka ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Karena sholat itu dari awal sampai akhir itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Jadi mengatakan bahwasanya berdoa dengan selain bahasa non-Arab atau dengan bahasa ajam ini suatu yang tidak diperkenankan. Karena eh, ya sholat itu kan seperti hanya ritual ya. Ritual itu ada bacaan-bacaannya itu sudah tertentu, gerakan-gerakannya itu sudah tertentu begitu ya. Jadi ketika dia menghadirkan sesuatu yang dari bahasa yang non-Arab ini dianggap merusak prosesi ritual tersebut. Ini menurut satu pendapat. Tapi pendapat yang lain ada juga yang membedakan, artinya bagi orang yang mampu itu terlarang, ya. Tapi bagi yang memang tidak mampu maka silahkan, ya. Dan beliau kelihatannya mengambil pendapat tersebut, ya. Jadi kalau orang memang yang jelas kalau mau selamat adalah doa dalam dalam bahasa Arab, ya. Ataupun yang lebih hati-hati adalah berdoa dalam hati kalau memang dalam bahasa Indonesia. Dan berdoa dalam sholat ini adalah eh, suatu yang penting ya. Makanya Ibnu Rajab itu dalam apa namanya Jami Jamiul Ulum wal Hikam itu mengatakan bahwasanya eh, salaf dahulu ya, banyak dari kalangan salaf terdahulu itu minta segala suatu urusannya itu di dalam sholat. Bahkan sampai minta garam, minta tentang sendalnya, tentang segala sesuatunya itu semuanya dikeluhkan di dalam sholat ya. Tapi lagi-lagi tadi, ini ada batasannya karena kalau dilakukan dengan bahasa yang non-Arab itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tadi ya makruh untuk memasukkan bahasa non-Arab ke dalam sholat. Ada yang mengatakan ya tadi kalau memang tidak mampu tidak mengapa. Tapi ada pendapat yang lebih ketat bahkan memasukkan bahasa non-Arab ke dalam sholat itu hukumnya hukumnya haram ya. Ada pendapat yang sampai seketat itu. Ya, yang lebih aman adalah kalaupun kita berdoa, kalau kita bisa adalah dalam pakai bahasa Arab, dan kalau tidak bisa bahasa Arab ya kita doa tapi tidak dilafalkan dalam dalam hati. Wallahu taala alam. Kemudian kata beliau, faedah terakhir adalah raful ismi amman qala amron la yaksuduhu au la yaksiduhu walam yakit alaihi qalbuhu kaha dan nais au man adhalathu adahsyah atau aduhsyah ya. Tidak ada dosa bagi orang yang mengucapkan sesuatu secara tidak sengaja yang tidak diniatkan oleh hatinya, seperti orang yang mengantuk atau orang yang terkejut. Jadi ini satu hal yang memang dihindari, tapi kalaupun itu terjadi dan dia tidak bermaksud yang buruk, maka dia juga tidak mendapatkan dosa, ya.
Karena ini bukan satu hal yang disengaja. Ya, dosa itu kaitannya dengan sesuatu yang memang disengaja. Eh, pada pembahasan yang lalu kita pernah menyampaikan hadis yang salah ucapnya itu bahkan lebih parah ya. Orang yang di padang pasir, kemudian untanya hilang, Nabi mencontohkan orang bahwasanya Allahu asyaddu farahan bitaubati abdihi ya. Allah itu lebih gembira terhadap taubatnya seorang hamba dibandingkan seorang hamba yang berada di padang pasir kemudian tunggangannya itu lari, hewan untanya itu lari membawa perbekalannya. Kemudian tiba-tiba untanya itu ada di ketika dia tidur di bawah pohon, untanya tiba-tiba datang. Kemudian saking gembiranya dia mengatakan Allahumma eh, anta abdi wa ana rabbuk ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, tidak sengaja salah ucap karena saking gembiranya. Nah, ini secara redaksi, ini redaksi yang sangat berbahaya. Ini redaksi yang jelas-jelas kufur ya. Karena Tuhan dijadikan sebagai hamba dan menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Ini kekufuran yang paling puncak sebenarnya. Tetapi karena memang dia tidak bermaksud untuk mengucapkan hal tersebut, maka tidak mengapa, tidak terkena dosa. Baik, eh, ini kayaknya hadis terakhir ya. Kita biar babnya selesai ya. An Abi Abdillahi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan ya. Kata Abu Abdillah Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengisahkan bahwa kata beliau, aku dulu sering atau biasa melaksanakan berbagai macam sholat bersama dengan Nabi SAW. Maka sholat beliau itu adalah pertengahan dan khutbah beliau itu juga pertengahan. Ya. Nah, di antara faedah dari sini adalah takfifu an-Nabi SAW. Maaf. No, sorry. Di antara faedah dari sini adalah takfifun Nabi SAW al-khutbah rahmatan lil musallin. Fa inna fihinna al-marid wa sahibul hajah ya. Nabi itu meringankan salat dan juga khutbah dalam bentuk kasih sayang kepada orang yang salat, orang-orang yang berjamaah di belakang beliau. Karena di antara orang yang salat itu ada orang yang kondisinya sedang tidak enak badan dan juga orang-orang yang sedang dalam kondisi kebutuhan. Nah, ini memang sangat disayangkan ya sebagian orang ketika misalnya sholat Jumat misalnya. Nah, kalau sholat Jumat di dekat rumah saya ini kebetulan karena saya punya influence, saya batasi tuh maksimal 10 menit justru. Khotib itu memberikan khutbah ya. Saya minta DKM untuk membuat peraturan seperti itu. Biasanya kalau ada yang khutbahnya kelamaan, saya WA kepanjangan gitu ya. Saya tegur. eh Beda dengan sebagian masjid itu ada yang khutbah Jumat sampai 45 menit, belum lagi kalau orang kantoran tuh perlu cari makan segala macam. Nah, ini tentu menyelisihi petunjuk dari Nabi. Jadi Nabi itu apalagi dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, itu khutbah itu apa ya ringkas saja gitu ya, ringkas saja. Tapi juga tidak terlalu pendek. Ada di sebagian masjid ya. Saya waktu di Bogor di IPB itu ada beberapa masjid yang masjid kampung. Itu kalau terlambat, itu khutbah paling itu pendek banget. Itu cuma sekitar berapa? 3 menit kali ya, nggak nyampe 5 menit. Kalau kita datang terlambat udah lewat itu Jumatannya. Nah, ini juga terlalu bermasalah. Jadi ya terlalu panjang itu masalah, terlalu pendek itu juga masalah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi nggak kepanjangan, nggak terlalu pendek. Tapi memang pada kenyataannya Nabi SAW itu menegur orang yang kepanjangan. Nabi tidak pernah menegur orang yang kependekan. Ya. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu ditegur karena sholatnya kepanjangan. Adapun orang yang sholatnya dengan kul huwallahu ahad tidak ditegur oleh Nabi. Ya, jadi kenapa? Karena memang yang pendek ini sudah sejalan dengan prinsip bahwasanya Islam itu memudahkan. Ya. Sedangkan kalau sholat kepanjangan itu apa namanya bertentangan dengan prinsip bahwasanya Islam itu memudahkan. Kalau dulu ya salah satu petinggi pimpinan utama di salah satu bank syariah itu karena saya cukup dekat itu bilang ya. Jadi dia tuh pernah komplain khotib-khotib yang
Tapi ini bercanda ya, khotib-khotib yang sudah isi khutbahnya itu nggak ada isinya gitu ya, isinya cuma marah-marah gitu. Kata beliau, udah khutbahnya panjang gitu ya, eh, marah-marah isinya pula gitu, gangguin orang tidur aja gitu, gangguin orang tidur. Apa namanya? Tapi memang kalau khutbah memang dianjurkan begitu ya. Ini ucapan beliau. Tapi kalau khutbah memang dianjurkan kita itu seperti kalau dalam hadis kan disebutkan seperti memperingatkan pasukan. Jadi memang perlu intonasi yang kuat begitu ya. Cuma bukan berarti lantas kayak maki-maki orang juga kayak marah-marah gitu juga tanpa ada juntrungannya gitu. Kemudian kata beliau ya poin yang berikutnya adalah Rasulullah SAW utia jawami al kalim. Bahwasanya Nabi Muhammad itu di, diberikan jawamiul kalim, kalimat-kalimat yang singkat tapi penuh dengan faedah. Walakinnahu lam yakun yubalighu fil ijaz. Tapi Nabi SAW itu juga bukan berlebih-lebihan dalam meringkas ya. Karena kalau kalimat itu terlalu Nabi SAW itu ucapannya sedikit tapi maknanya dalam. Tapi dalam beberapa kesempatan juga Nabi SAW itu menjelaskan ya. Tidak selalu Nabi SAW juga berlebihan dalam meringkas. Karena kalau terlalu ringkas orang juga tidak paham maksudnya kemana gitu ya. Kemudian kata beliau, at-tawassutu fil umuri mud'atun lil istimrari fit ta'ati wa adamil inqita' ya. Jadi sikap pertengahan dalam segala hal itu mendorong seseorang untuk bisa terus beribadah tanpa terputus. Baik, saya kira ini terakhir ya dalam bab ini. Saya kira demikian teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu dari Nabi itu. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita tutup dulu sementara ya kita pause sementara. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya stop recording dulu ya.